2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Makalang Lampang. Hadir. Aurel. Hadir. Duta. Hadir. Yusuf. Hadir. Mutiara. Hadir. Kelsey. Hadir. Denny. Hadir. Nabila. Hadir. Susan. Hadir. Toga. Hadir. Elsa. Hadir. Lulu. Hadir. Sanjaya. Hadir. Basit. Hadir. Rikal. Apa Rikal ya? Ya, Bu. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang masih ingat? Baik, sebelum kita lanjut materi hari ini ya, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu mendeskripsikan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan sebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan juga kelautan. Sebelum kita masuk ke materi tentang sumber daya alam hari ini, ada yang masih ingat pelajaran di minggu yang lalu, yaitu tentang konservasi flora dan fauna. Ada yang masih ingat? Ya, Raja, silakan. Konservasi flora dan fauna, upaya pelestarian flora dan fauna suatu wilayah atau daerah. Ya, konservasi flora dan fauna adalah upaya pelestarian flora dan fauna yang ada di suatu wilayah atau daerah. Ada lagi yang lain tentang metode apa metode yang digunakan dalam konservasi, ada yang masih ingat? Mas Heru. Ya, silakan Duta. 1. Metode in situ. 2. Metode ex situ. Oke, metode in situ dan juga metode ex situ ya. Baik, Ibu anggap kalian sudah paham tentang pelajaran di minggu yang lalu ya. Untuk hari ini kita belajar tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kita bahas adalah sumber daya alam dan sumber daya kehutanan serta pertambangan kali ini. Apa manfaat dari kita mempelajari sumber daya alam? Ada yang tahu manfaatnya? Yang pertama, kita tahu jenis-jenisnya ya, kemudian manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dari sini ada peta sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, dari sini. Ini adalah peta wilayah Indonesia dan sebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian dari gambar ini ada pabrik kayu, ya, kemudian ada pelestarian ikan, kemudian pelestarian barang tambang, kemudian ada juga perkebunan, ya, di mana ini menunjukkan sebaran sumber daya alam. Kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, potensi itu artinya kemampuan atau yang dimiliki di wilayah Indonesia ini dengan beragam macam sumber daya alam, baik dari kelautan, kemudian hutan, yang ada juga flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian adapun kompetensi dasar dan indikator dalam pencapaian, ya, indikator pencapaian kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sebaran dan
dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Adapun macam-macam sumber daya alam ini berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ialah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu tertentu akan kembali seperti sedia kala dan bisa dikembangkan lagi untuk diambil manfaatnya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam jika digunakan terus-menerus maka lama-kelamaan akan habis dan tidak bisa dihasilkan sendiri oleh manusia. Sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan ada sumber daya alam materi, hayati, energi, ruang, dan waktu. Ini nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Kemudian berdasarkan lokasinya ada terestrial, ada juga akuatik. Kemudian berdasarkan proses pembentukannya ada sumber daya alam biotik, fisik, dan juga lingkungan. Kemudian sumber daya kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman yang lain. Potensi sumber daya hutan bisa berupa kayu dan non kayu. Ini dari gambar ada kayu, ada juga buah-buahan, ada juga rempah-rempah itu yang termasuk dalam sumber daya kehutanan. Kemudian sumber daya pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. Sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut adalah salah satu bagian terbesar di bumi. Laut merupakan daerah yang dikelilingi oleh air sehingga hanya sedikit ekosistem yang ada di laut. Nah, itu penjelasan secara singkat dari materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian kalian akan dibentuk kelompok 4 kelompok ya yang nantinya akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan. Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1 ini membahas tentang sumber daya alam. Kemudian kelompok 2 tentang pengelompokan sumber daya alam. Kelompok 3 tentang sumber daya kehutanan dan juga kelompok 4 tentang sumber daya pertambangan. Baik, silakan untuk kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kami dari beberapa sumber tentang materi yang sudah Ibu berikan. Ini akan Ibu bagikan LKPD ya. LKPD ini sebagai acuan yang bakal dianalisis ya nanti kelompok per individu dan bisa dikerjakan ke kelompok ya di pelajaran. Kalau tidak selesai tunggu sampai jam pulang. Baik ya, yang kebaiknya sudah dibagikan. Di sana ada soal-soal, ya ada beberapa artikel, kemudian ada soal itu dikerjakan individu dan boleh mengerjakan secara berkelompok.
tertutup. Oke, kelompok satu. Kelompok satu silakan mempresentasikan. Kelompok satu silakan berdiri. Ibu, yang berdiri yang presentasi apa seluruh kelompok? Yang presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengertian sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Secara umum, pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Dapat lain memandangkan definisi sumber daya alam adalah semua bahan atau gas seperti mineral, hutan, air, serta dalam yang terdapat di dalam alam dan Arjuna, maju dikit ke sebelah sini, Pak. Ke depan Yuta. Arahnya ke mereka. ya alam telah menyediakan berbagai sumber Gak apa-apa langsung kayak di AN. seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Dengan Nah, itu ya. kekayaan alam, biotik dan abiotik yang dapat Tapi ibu tetap dulu kan. memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam menurut para ahli, agar lebih memahami apa itu SDA, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut. 1. DA KDI menurut DA KDI 1983, pengertian sumber daya alam adalah kata lingkungan geofisik yang nyata atau kondisi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. 2. Sweria negara 1977, pengertian sumber daya alam adalah kebutuhan alam, baik fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. 3. Valentin Jackson menurut Valentin Jackson 1999, pengertian SDA adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, yakni persediaan total stok sumber daya, resources, dan cadangan SDM. 4. Walter Issa menurut Walter Issa 1992, pengertian sumber daya alam adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan berupa yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. 5. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menurut KBBI, pengertian sumber daya alam adalah produksi alam yang dapat digunakan untuk proses produksi. Itulah hasil presentasi dari kami. Oke, itu presentasi dari kelompok satu ya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengelompokan sumber daya alam. 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang sumbernya berasal dari makhluk hidup yang ada di alam. Contohnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, telur, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam non hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari bakteri atau unsur-unsur alam yang tidak memiliki nyawa. Contohnya air, tanah, udara, dan matahari, batuan, mineral, bahan tambang, dan lain sebagainya. C. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari kami. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat dikembangkan. Sumber daya alam yang tidak dapat dikembangkan adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Adapun yang termasuk dalam sumber daya alam di sini adalah produk tambang. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi adalah
Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan klasifikasi hutan. Berdasarkan terjadinya hutan dapat dibedakan atas hutan alam natur dan hutan buatan kultur. Berdasarkan jenis tumbuh-tumbuhannya, dibedakan hutan heterogen dan hutan homogen. Berdasarkan kelembapan pohon-pohonnya, sesuai dengan iklim yang mempengaruhinya, diklasifikasikan atas hutan hujan, tropik, hutan musim. Alam hutan tumbuh-tumbuhan yang lebih jarang dari hutan musim ialah sabana. Sebagian besar padang rumput dan kemudian pohon-pohonnya yang tidak ada lagi karena tidak kekeringan. Meningkat yang tumbuh adalah setapak yaitu padang rumput. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan lindung. Hutan alam yang berbentuk secara alami di daerah tropik seperti di Indonesia kebanyakan merupakan hutan heterogen dalam tumbuh-tumbuhan yang rapat, daunnya yang rimbun, tanah-tanah alasnya yang ditiupi, rumus yang tebal, gelap dan selalu basah. Ditumbuhi banyak jenis paku-pakuan serta berbagai jenis anggrek. Sebagian dari hutan alam merupakan hutan lindung, cagar alam yang pohon-pohonnya dilarang ditebangi untuk mengatur tata air dan melindungi tanah air erosi serta menghindari bahaya banjir, atau sebagai tempat melindungi hewan langka yang hidup di hutan itu, suatu marga satwa agar tidak punah. Berdasarkan terjadinya hutan dapat dibedakan atas hutan alam, natur dan hutan buatan kultur. Berdasarkan jenis tumbuh-tumbuhannya dibedakan hutan heterogen dan hutan homogen. Berdasarkan kelembapan pohon-pohonnya sesuai dengan iklim yang mempengaruhi diklasifikasikan atas hutan hujan tropis dan hutan musim. Alam hutan tumbuh-tumbuhan yang lebih jarang dari hutan musim ialah sabana, sebagian besar padang rumput dan kemudian pohon-pohonnya tidak ada lagi karena tingkat kekeringannya meningkat. Yang tumbuh adalah stepa yaitu padang rumput. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan lindung. Hutan alam yang berbentuk secara alami di daerah tropik seperti di Indonesia kebanyakan merupakan hutan heterogen dengan tumbuh-tumbuhan yang rapat, daunnya yang rimbun, tanah-tanah alasnya yang ditiupi humus yang tebal, gelap dan selalu basah. Ditimbuhi banyak jenis paku-pakuan serta berbagai jenis anggrek. Sebagian dari hutan alam merupakan hutan lindung, cagar alam yang pohon-pohonnya dilarang ditebangi untuk mengatur tata air dan melindungi tanah di erosi serta menghindari bahaya banjir, atau sebagai tempat melindungi hewan langka yang hidup di hutan itu, suaka warga satwa agar tidak punah. Perubahan hutan. Hutan alam yang belum dijamin oleh manusia dinamakan hutan primer. Dewasa ini hampir tak ada lagi hutan seperti itu. Banyak diantaranya ditebang atau dibakar orang untuk dijadikan ladang yang dikenal dengan nama ladang bakar yang nomad. Jika bekas ladang itu tumbuh menjadi hutan kembali, hutan tersebut dinamakan hutan sekunder. Namun, jika selalu bantang alam bekas ladang itu dapat menjadi hutan lagi, jika tanahnya tidak cukup kaya akan bahan lara yang tumbuh dengan pasat hanyalah alam-alam dan mengalahkan tumbuh lain, maka lahirlah padang-padang alam. Di Sumatera banyak terdapat padang alang-alang yang luas. Lebih buruk lagi, tanah bekas hutan tersebut setelah ditinggalkan peladang tetap merupakan tanah kandus, berpasir dan tak dapat ditumbuhi tumbuhan apapun. Produksi hutan. Kecuali berfungsi sebagai hutan lindung, hutan alam banyak pula memberikan hasil hutan. Kayu beras yang laku di pasaran dunia dihasilkan dari hutan tropik Kalimantan dan Irian Jaya. Contohnya kayu meranti, ramin, agatis, pulau dan keriwi. Mulanya kayu-kayu tersebut diekspor dalam bentuk gelondongan, namun di zaman modern ini kayu telah diekspor dalam bentuk kayu gergajian, yaitu papan atau balok, bahkan kayu yang telah diproses lebih jauh lagi, misalnya kayu lapis. Kayu jati dihasilkan dari buatan, yaitu hutan yang sengaja dibuat orang dan dikelola oleh jabatan kehutanan. Hutan yang dibuat merupakan hutan homogen. Hutan jati kebanyakan digunakan untuk memanfaatkan tanah kapur atau napal yang kurang baik untuk tanaman lain. Walaupun tidak sebanyak kayu, hasil hutan heterogen hasil kayu jadi cukup penting karena kayu ini berserat halus dan kuat, baik untuk bahan berkarkas, rumah tangga seperti meja, kursi dan sebagainya. Itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pertambangan. Pertambangan adalah sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan tambang. Dalam aktivitas pertambangan tersebut ada salah satu proses yang disebut dengan penambangan, yaitu proses penggalian mineral bermanfaat dari permukaan bumi, termasuk laut. Mineral dengan sedikit pengecualian adalah
Biji adalah mineral atau agregat mineral logam dan gue batuan terkait yang tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat ditambah untuk mendapatkan keuntungan. Cadangan mineral menunjukkan kejadian alami dari suatu mineral yang berguna, sedangkan endapan biji menunjukkan suatu endapan mineral dalam kadar dan konsentrasi yang cukup untuk mengundang eksploitasi. Nah, pengertian pertambangan menurut para ahli. Adapun definisi pertambangan menurut para ahli antara lain undang-undang. Baik, kami dari kelompok PAR akan mempresentasikan pengertian dari pertambangan. Pertambangan adalah sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan tambang. Dalam aktivitas pertambangan tersebut ada salah satu proses yang disebut dengan menambang pertambangan, yaitu proses penggalian mineral bermanfaat dari permukaan bumi termasuk laut. Mineral dengan sedikit pengecualian adalah zat anorganik yang terdapat di alam dengan komposisi kimia tertentu dan sifat fisik atau struktur molekul yang berbeda. Biji adalah mineral atau agregat mineral logam dan gue batuan terkait yang tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat ditambah untuk mendapat keuntungan. Cadangan mineral menunjukkan kejadian alami dari suatu mineral yang berguna, sedangkan endapan biji menunjukkan suatu endapan mineral yang kadar dan konsentrasi yang cukup untuk mengandung eksploitasi. Pengertian pertambangan menurut para ahli. Adapun definisi pertambangan menurut para ahli antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pertambangan. Jenis pertambangan adapun untuk macam-macam proses pertambangan antara lain. Intinya dari segi skalanya, kegiatan penambangan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu skala besar dan skala kecil. Skala besar biasanya melibatkan perusahaan yang banyak karyawan. Perusahaan penambangan di satu atau dua lokasi besar dan biasanya tetap sampai mineral atau logam digali sepenuhnya. Contoh tambang skala besar adalah tambang Serra Pelada di Brazil yang menghasilkan 29.000 ton emas dari tahun 1980 hingga 1986 dan mempekerjakan 50.000 pekerja. Skala kecil biasanya melibatkan sekelompok kecil pria nomaden. Mereka melakukan perjalanan bersama dan mencari situs yang menurut mereka akan menghasilkan emas atau logam atau mineral berharga lainnya. Penambangan skala kecil terjadi di tempat-tempat seperti Suriname, Guyana, Afrika Tengah, dan banyak tempat lain di dunia. Beberapa peneliti percaya bahwa penambangan skala kecil lebih berbahaya bagi lingkungan dan menyebabkan lebih banyak masalah sosial. Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah presentasi dari 4 kelompok ya. Untuk materinya ada yang belum paham dari kelompok itu. Ada yang belum paham? Ada yang masih belum paham? Ayo. Oke, bentar, apa? Apa saja dampak dari pertambangan ini terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya? Oke, kita bertanya apa saja dampak dari pertambangan ini terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ada yang bisa menjawab? Oke, Sanjaya, silakan. Dampak pertambangan. Kegiatan pertambangan juga dapat membawa pengaruh negatif pada masyarakat. Di antaranya yaitu 1. Warga yang terpapar limbah beracun bisa sakit. Mereka bisa terserang ruam kulit, sakit kepala, buta, diare dan lain-lain. Faktanya gejala keracunan merkuri sangat mirip dengan gejala malaria. Banyak orang yang tidak mampu pergi ke dokter atau yang tinggal di desa yang tidak terjangkau dokter, seringkali tidak dirawat karena penyakitnya. 2. Jika airnya tercemar, warga tidak bisa menggunakannya untuk mandi, memasak, atau mencuci pakaian.
3. Jika laki-laki dalam rumah tangga dalam menambah skala kecil, ia sering meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan. Artinya istri dan anak harus bekerja dan menafkahi dirinya sendiri. Mereka juga harus melindungi diri dari pencuri. Sayangnya pencurian, narkoba atau alkohol, prostitusi, pemerkosaan, dan pelecehan seksual adalah bagian dari efek pertambangan. 4. Degradasi budaya juga terjadi di desa pertambangan. Misalnya penambangan seringkali menghancurkan situs dan kuburan utama. Di Guyana, acara memancing khusus yang disebut hailing fishing sayangnya tidak dapat dilakukan jika sungai berlanjut untuk mendapatkan emas. Ingat, perpindahan kerikil dan rumput menghalangi aliran alami sungai. Akibatnya ikan dan organisme lain mati. Baik, itu jawaban dari kelompok 4 ya, tentang manfaat sumber pertambangan. Paham? Sampai situ? Wow. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, Maggie, silakan. Adakah manfaat dari pertambangan? Bisa Anda jelaskan? Adakah manfaat dari pertambangan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nabila, silakan. Manfaat pertambangan ada 2. 1. Jika tidak sekali tanah, maka harus ditambah. Dan perlu memulai dari pertanyaan dasar. Dunia modern tidak dapat mengerti tanpa industri. Pertambangan minimal adalah komponen penting untuk selevel saluran mobil menyarat tinggi panel surya, turbi, angin, pupuk, mesin, dan semua jenis konstruksi. 2. Industri pertambangan didorong oleh kekuatan fundamental. Produksi Oke, itu penjelasan dari Nabila untuk manfaat tadi ya. Oke, itu penjelasan dari Nabila untuk manfaat pertambangan untuk wilayah yang ada di sekitarnya ya. Dari situ kalian sudah paham materi yang sudah dipaparkan tadi? Insyaallah paham. Oke, kalau sudah paham, untuk kelompok yang mempresentasikan terbaik kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Semuanya berjalan lancar. Semua materi sudah bisa kalian pahami ya dari masing-masing bab ya. Kemudian di sana ada soal ya. Setelah LKPD itu ada soal asesmen ya. Yang dikerjakan itu ada 20 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Jika waktunya sudah tidak cukup, nanti boleh dikumpulkan di waktu pulang sekolah ya. Jangan sampai tidak dikumpulkan hari ini, nanti nilainya kurang ya. Oke. Hari ini untuk materi hari ini sampai di sini saja dulu ya. Untuk selanjutnya kalian pelajari materi tentang sumber daya kelautan dan pariwisata ya, sumber daya kelautan dan pariwisata. Silakan dipelajari dari berbagai sumber. Jadi minggu depan langsung ibu jelaskan tentang sumber daya alam kelautan dan pariwisata ya. Oke, hari ini sudah sampai di sini saja dulu pembelajaran kita geografi di jam ketiga dan keempat. Setelah ini kalian akan istirahat ya. Nanti lanjutkan minggu depan. Kalau ada materi